Hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Korea Selatan U17 di AFC Cup 2025. Respon mengejutkan pelatih Korea Selatan U17 usai laga kontra Indonesia. Pernyataan mengejutkan Matteo Baker usai laga Indonesia U17 kontra Korea Selatan U17. Ranking FIFA meroket ke 123 dunia. Media ternama Belanda ini viralkan Indonesia, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara Korea Selatan U17 kontra Timnas Indonesia U17 dalam gelaran Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga perdana grup C Piala Asia 2025. Bermain di Arab Saudi, skuad asuhan Nova Arianto tampil cukup meyakinkan di awal-awal babak pertama laga. Dalam pertandingan tadi di bawah arahan Nova Arianto, dirinya langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari bek Kitai. Sejumlah nama bagian seperti Matteo Baker hingga Zahabi Goli diturunkan Nova Arianto sejak menit pertama laga. Jalannya babak pertama, Timnas Korea Selatan U17 berhasil mengambil kendali permainan hingga 10 menit awal pertandingan. Namun kokohnya lini belakang skuad Garuda Muda menyulitkan anak asuh bek Kitai untuk mencari gol pembuka. Menit ke-13, Timnas Muda Indonesia mendapatkan satu peluang emas 99 karat, di mana Muhammad Mirza mencoba melewati kiper Korea Selatan, namun Mirza gagal mengecoh kiper lawan. Momen di mana 1 lawan 1 dengan kiper lawan gagal membuahkan gol pembuka bagi skuad Garuda Muda. Skuad Garuda bermain lebih bertahan di babak pertama ini. Terbukti skuad Taeguk Warrior kesulitan dalam menembus lini belakang Indonesia. Dava Al-Ghasemi tampil cukup baik di laga kali ini dengan berhasil menggagalkan peluang berbahaya dari Timnas Korea Selatan U17. Beberapa peluang emas didapatkan Taeguk Warrior di babak pertama ini. Namun sekali lagi, lini belakang skuad Garuda mampu meredam lini serang Korea Selatan hingga babak pertama usai. Skor imbang 0-0 menutup babak pertama laga kali ini. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Timnas Indonesia kembali menorehkan sejarah di pentas sepak bola internasional. Berdasarkan rilis resmi ranking FIFA per April 2025, skuad Garuda mencatatkan lonjakan signifikan ke posisi 123 dunia. Sebuah pencapaian tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kenaikan ini tidak lepas dari hasil positif yang diraih pada laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bulan Maret lalu. Kemenangan dramatis atas Timnas Bahrain menjadi titik balik penting. Selain memberikan tambahan poin signifikan dalam sistem perhitungan ranking FIFA, hasil ini juga menjadi bukti nyata peningkatan performa tim nasional di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Melalui kemenangan tersebut, Indonesia berhasil naik 4 peringkat dibanding rilis sebelumnya dari posisi 127 ke 123 dunia. Ini merupakan buah kerja keras dan konsistensi yang mulai membuahkan hasil di laga-laga kompetitif internasional. Ketum PSSI Erick Thohir menyambut gembira pencapaian tersebut. Erick mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengingatkan pentingnya kerja keras yang terus berlanjut. Erick juga menegaskan bahwa PSSI akan terus mendorong performa timnas untuk menembus 100 besar dunia dengan komitmen dan dukungan penuh dari federasi. Sementara itu, peningkatan posisi ranking FIFA skuad Garuda ini mendapatkan sorotan dari media Belanda. Media Belanda Football Premier juga akan menyoroti peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert. Media Belanda itu menantikan apakah Patrick Kluivert mampu menjawab tantangan dari PSSI untuk membawa skuad Garuda masuk 100 besar dunia. Kemajuan telah dimulai. Timnas Indonesia yang diasuh pelatih Patrick Kluivert naik 4 peringkat dalam peringkat FIFA setelah periode internasional terakhir. Dengan berbuat demikian, Indonesia meninggalkan negara-negara seperti Gambia dan juga Kongo di belakang. Tujuan utama Garuda adalah masuk ke dalam 100 besar. Menurut Anda, apakah itu akan berhasil? Post Football Premier di Instagram mereka. Timnas U17 Indonesia siap berkiprah di Piala Asia U17 2025 dengan membawa misi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Duel pertama melawan Korea Selatan menjadi kunci. Timnas U17 Indonesia asuhan Nova Arianto berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan juga Afghanistan. Timnas U17 Indonesia akan memulai perjuangannya dengan laga berat menghadapi Korea Selatan. Partai Timnas U17 Indonesia dan Korea Selatan bakal digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium pada Jumat malam ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pada partisipasi di turnamen bergengsi Asia ini, Timnas U17 Indonesia menargetkan lolos ke perempat final.
Seperti diketahui, tim yang lolos dari fase grup bakal menembus perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November tahun ini. Jika mampu melangkah ke babak selanjutnya, tim asuhan pelatih Nova Arianto berpotensi mengulang sejarah tahun 2018 lalu. Ketika itu timnas U17 Indonesia berhasil mencapai perempat final sebelum akhirnya tumbang 2-3 dari Australia. Pemain timnas U17 Indonesia Matteo Becker merasakan atmosfer di Arab Saudi serupa dengan yang ada di Australia tempat asalnya. Karena itu, Matteo Becker bertekad untuk memimpin timnas U17 Indonesia meraih kemenangan melawan Korea Selatan. Matteo Becker meyakini bahwa dirinya berada dalam kondisi prima dan siap memberikan performa terbaik. Pemain asal Melbourne City FC ini menyatakan bahwa ia sudah sepenuhnya pulih dari pertandingan sebelumnya. Matteo Becker, pemain keturunan Australia dan Indonesia, merasa siap untuk bertempur dalam pertandingan penting ini. Dalam menghadapi Korea Selatan, Matteo Becker menyadari bahwa pertandingan akan berlangsung sulit. Namun dia tetap optimistis bahwa Garuda Muda dapat meraih hasil yang positif. Saya merasa baik, sudah pulih sepenuhnya dari pertandingan terakhir, dan merasa kuat serta tajam. Saya siap menjalani Piala Asia U17. Saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi saya percaya kami bisa meraih hasil yang baik, kata Matteo Becker. Pelatih timnas Korea Selatan U17, Bak Hee-tae, memuji timnas Indonesia U17. Dia menganggap tim berjulukan Garuda Asia itu sebagai lawan yang kuat. Bak Hee-tae pantang menganggap remeh timnas Indonesia. Untuk itu Korea Selatan U17 akan melakukan persiapan semaksimal mungkin demi meredam kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia U17 adalah satu di antara tim terkuat di Asia Tenggara. Kekuatan mereka adalah keseimbangan pertahanan yang terorganisasi dengan baik dan teknik menyerang yang individual. Jadi kami harus mempersiapkan permainan kami dengan baik, kata Bak Hee-tae. Bak Hee-tae juga membocorkan filosofi permainan Korea Selatan U17. Tim dengan julukan Taeguk Warrior itu bakal menunjukkan ciri khas Made in Korea. Prinsip permainan dan model permainan kami selaras dengan filosofi sepak bola teknis Korea, Made in Korea, yang menekankan permainan cepat, tidak kenal takut, dan juga fokus. Melalui ini, kami membentuk gaya proaktif dan dinamis tim kami, kata Bak Hee-tae. Kiper Palermo yang dipinjam dari Como, Emil Laudero, berbagi cerita kepada media Italia, Corriere dello Sport. Ia mengungkapkan bahwa ia akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia. Emil Laudero menceritakan tentang pemanggilan pertamanya ke timnas Indonesia setelah proses naturalisasi selesai. Meskipun demikian, ia belum mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam 2 pertandingan yang telah dilalui. Laudero memiliki kesempatan untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Cina. Hal ini terjadi karena Martin Paes harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Pertandingan melawan Cina merupakan laga ke-9 dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia dan akan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion SUGBK Jakarta. Tetapi saya sudah tahu bahwa saya akan tampil pada tanggal 5 Juni 2025 melawan Cina karena kiper lainnya sedang menjalani skorsing, kata Emil Laudero. Dengan pernyataan ini, ia menunjukkan keyakinannya untuk tampil di lapangan, menggantikan posisi Martin Paes yang tidak bisa bermain. Ini menjadi momen penting baginya untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Penantian ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi Laudero untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.